ini. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak? Dengar. Ya, terima kasih. Dengar, Pak. Jelas. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk Bapak Ibu semua. Yang terhormat, Bapak Roslan dari Malaysia Innovation Creativity Association. Kemudian juga dari perwakilan dari kampus Indonesia International Institute for Life Science, mungkin Pak Budi Santoso dan juga Pak Nokpen. Bapak-bapak, Ibu guru semua, selamat pagi. Yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kenalkan, nama saya Denny Irawan. Saya selaku dari Ketua Indonesian Young Scientist Association, atau kalau di Indonesia kan sebagai Perkumpulan Peneliti Belia Indonesia, yang mungkin tadi sebagian dari Bapak Ibu sudah melihat cuplikan video yang sebagian kecil memotret kegiatan kami seperti itu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam meeting Zoom yang merupakan pertemuan perdana pertama dalam suatu forum yang kita beri nama sebagai Forum Guru Penelitian YESA atau Research Forum. Mungkin dari saya hanya sekedar pengantar bahwa saya juga sebenarnya sebagai guru awalnya memang ide dari YESA itu kami dirikan, memang kami rata-rata adalah guru yang selama ini membimbing anak-anak kami dalam melakukan penelitian di sekolah, karena mungkin di sebagian sekolah ada program karya ilmiah atau KIR atau Research Club. Kemudian dari situ anak-anak kita plot untuk mengikuti beberapa event, baik nasional maupun internasional. Dari situlah saya menjalin atau membina kerjasama dengan institusi-institusi di luar negeri, hingga akhirnya terbentuklah ISA, di mana kita sudah memiliki banyak jaringan di luar negeri, kurang lebih tercatat lebih dari 53 afiliasi dari seluruh benua. Ya, kita sudah mempunyai cabang kita sudah mempunyai berbagai macam institusi kerjasama di luar negeri seperti itu. Dari situ tujuannya adalah untuk mempermudah para siswa-siswi kita yang berproses untuk mengembangkan potensi, minat, dan juga talent mereka di bidang penelitian. Apalagi sekarang seperti tadi cuplikan video, pendidikan abad 21 itu bukan hanya pendidikan yang hanya anak itu kita jejeli dengan pengetahuan, dengan metode konvensional seperti zaman dulu kita sekolah mungkin yang hanya ceramah atau sebagainya, yang dimana anak jadi hanya mendengar, tidak ada eksperimen dan sebagainya. Akhirnya generasi kita menjadi generasi yang masih dibilang kalah dengan negara-negara lain yang memang mereka secara keterampilan, kreatif itu dibangun sejak dini seperti itu. Dan mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa pendidikan sekarang ini tidak hanya mengedepankan anak-anak, kita tidak harapkan hanya pintar secara konsep, tetapi juga mereka harus bisa mempraktikkan ataupun mengimplementasikan dalam konteks dunia keseharian seperti itu. Makanya kami lebih concern kepada bidang science project, karya ilmiah, invensi ataupun inovasi seperti itu. Nah, kemudian kami juga mempunyai, tadi disampaikan juga oleh MC bahwa Bu Eni, bahwa kita juga ingin sekali berkumpul bersama para guru, siapa tahu di forum ini kita saling berbagi ilmu, kemudian kami juga dari IESA mungkin berpartner dengan atau berkolaborasi dengan tadi sudah disebutkan dengan Malaysia Innovation Creativity Association atau MICA dan juga kampus I3L, ingin mewadahi Bapak Ibu semua yang memang notabene-nya adalah kebanyakan adalah guru-guru penelitian, siapa tahu bisa menjadi forum yang bisa saling tukar ilmu, pengalaman, dan juga kami bisa mewadahi berbagai kegiatan seperti workshop, webinar, kemudian juga training, ataupun informasi-informasi lainnya yang seputar dengan dunia pendidikan, khususnya di dunia penelitian, seperti itu. Ini kami persembahkan untuk para Bapak Ibu guru, karena kami yakin tanpa peran dan
keterlibatan Bapak Ibu guru semua, siswa-siswi kita tidak mungkin bisa berprestasi sampai ke event-event baik nasional maupun internasional. Pasti di belakang layarnya ada banyak atau sepenuhnya adalah peran ataupun keterlibatan dari kita semua sebagai guru mereka, seperti itu. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan sebagainya, kita bentuk forum ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita di dunia penelitian, sehingga nanti kita bisa sharing kepada anak-anak kita di sekolah, dan insya Allah dapat sedikit banyak kita dapat berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di negara kita, seperti itu. Terkait nanti detail tentang research forum itu apa, nanti bisa ada dijelaskan mungkin dari Bu Eni atau Bu Prita dari ISA. Mungkin kalau dari saya cukup sekian. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu semua. Mungkin di waktu liburnya, luangnya harusnya punya acara dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu di forum ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan kedepannya juga mudah-mudahan segala program yang nanti mungkin kita sampaikan di research forum ini dapat terlaksana dengan baik. Cukup sekian dari saya. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum meningkat ke acara selanjutnya, mungkin saya mohon kepada Bapak Imam Wicaksono dari SMP 3 Panggang untuk stop share. Ya, baik, mungkin sebelum meningkat ke acara selanjutnya, saya sampaikan dulu pada Bapak Ibu, mohon untuk tidak melakukan share screen, dan juga mohon mematikan mikrofonnya jika tidak dibutuhkan atau selama berlangsungnya acara. Nanti ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofonnya. Namun untuk kamera kami mohon bisa dinyalakan supaya kami juga bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia hari ini. Iya, terima kasih. Sebelum memasuki acara berikutnya, saya akan coba perkenalkan terlebih dahulu IESA dalam slide berikut ini secara singkat saja, sangat menyaksikan. Ya, ini adalah logo IESA dengan nama Indonesian Young Scientist Association. Siapa kami? IESA adalah lembaga yang bergerak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas siswa Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ilmiah dan non-kompetitif, serta kegiatan baik di dalam maupun luar negeri. Kegiatan lomba yang diadakan berupa proyek Olimpiade Matematika dan IPA, Science Fair, dan Project Science atau Inovasi dan Invensi. Visi IESA adalah menjadi institusi yang dapat memfasilitasi peneliti muda Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berinovasi dalam melakukan penelitian. Sementara, misi kami adalah melaksanakan program kolaborasi bersifat nasional antara peneliti muda Indonesia, melaksanakan program kompetisi dalam negeri, dan mempersiapkan peneliti muda Indonesia untuk berangkat mewakili Indonesia di ajang internasional. Tujuan didirikannya IESA adalah memberikan peluang bagi pelajar Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya di bidang sains dan teknologi. Selain itu, kami juga berdiri untuk bertujuan menumbuhkan jiwa kompetisi agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri pelajar Indonesia. Bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, kami berharap program ini atau lembaga kami dapat menjembatani peneliti muda dengan instansi terkait agar penelitian mereka bisa termanfaatkan dengan baik. Beberapa program kompetisi yang dimiliki oleh IESA di tingkat nasional ada Youth National Science Fair atau YNSF yang tahun ini baru berlangsung di bulan Agustus lalu. Lalu ada Online Science Project Competition atau OSPC, ini berlangsung di awal tahun lalu dan merupakan program perdana dari IESA. Lalu ada juga National Applied Science Project Olympiad atau NASPO yang akan berlangsung di akhir tahun ini.
Sementara untuk program kompetisi internasional ISA, kami punya ASEAN Innovative Science and Entrepreneur Fair atau ISEF, yang tahun ini sudah berlangsung di Surabaya bulan Februari sebelum adanya pandemi. Lalu kita punya International Science and Invention Fair atau ISIF, ini bekerja sama dengan I3L. Tahun lalu kami adakan di Denpasar, Bali, namun tahun ini akan berlangsung online di bulan November nanti, tanggal 6-9. Lalu kita juga punya World Invention Competition and Exhibition atau WIC, bekerja sama dengan Segi College Subang Jaya. Kebetulan Mr. Roslan juga merupakan salah satu dosen ya atau manajemen di Segi College Subang Jaya, Kuala Lumpur. Lalu kami juga punya ISA International Event dengan berbagai macam afiliasi di dunia. Dan di akhir tahun ini kami juga memiliki program Indonesia International Applied Science Project Olympiad atau I2ASPO atau I2ASPO. Sementara yang terbaru yang memang akan berlangsung mungkin di tahun depan, ini adalah International Invention Competition for Young Muslim Scientists. Nah, program yang terakhir ini memang kami khususkan bagi para pelajar Muslim gitu, tapi secara internasional. Selain program kompetisi, ISA juga memiliki program non-kompetisi, diantaranya adalah National Webinar. Kemarin kami baru saja mengadakan National Webinar bersama Profesor Jupri, salah satu dosen aktuaria ya, dari Institut Teknologi 10 November. Dan kebetulan Profesor Jupri merupakan salah satu tim ahli ISA juga. Gitu. Kemudian kami juga pernah mengadakan International Webinar, dengan narasumber yang juga dari internasional. Mr. Ruslan pernah mengisi juga menjadi salah satu narasumber di international webinar kami. Lalu juga pernah dari Korea, dari Turki, dari Taiwan, India, dan mungkin nanti akan masih banyak lagi. Kami berharap Bapak Ibu guru di sini bisa ikut untuk sesi webinar berikutnya. Lalu kami punya program online research course berkolaborasi dengan Sains Santri Indonesia yang tadi saya sudah putarkan videonya. Lalu ini yang akan launching di tahun depan, kami punya rumah riset, yaitu online research course yang berbasis aplikasi. Gitu. Nah ini juga sangat menarik Bapak Ibu, silahkan ditunggu nanti programnya. Lalu kami punya international courses bersama Turki. Lalu yang keenam ini adalah yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu ISA Research Teachers Forum. Kalau yang ini adalah masih National Research Teachers Forum, dan nantinya kita akan buka yang International Research Teachers Forum. Dan yang terakhir adalah Indonesian Young Olympiad Community. Gitu. Nah, itu adalah beberapa program kompetisi dan non-kompetisi yang dimiliki ISA. Lalu siapakah pendiri ISA? Nah, ini mungkin saya juga belum memperkenalkan di awal kepada Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ini adalah pendiri ISA. Jadi ada Bapak Denny Irawan, selaku Ketua ISA. Ada juga Bapak Hasanuddin, ini selaku advisor ISA, kebetulan hari ini berhalangan hadir. Lalu ada Anggraini, atau ini itu saya sendiri Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir ada Ibu Prita Elriza. Nanti beliau akan mempresentasikan tentang ISA National Research Teachers Forum. Kemudian kami juga memiliki tim ahli ISA untuk memperkuat lembaga kami. Ada dari profesor dari berbagai universitas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada Profesor Tutuk, ada Profesor Jupri dari ITS, Prof. Tutuk dari Undip, lalu kita juga punya Dr. Diana dari Undip, Dr. Dase dari IPB, lalu Bapak Slamet Budi Cahyono dari Unbrau, Ibu Nur Hamimah, ini kebetulan researcher juga yang banyak membimbing siswa-siswinya untuk mengikuti lomba karya ilmiah. Begitu juga Bapak Yuda Setiabudi, Bapak Budi Santoso yang merupakan Ketua MGMP Biologi di Jawa Timur.
Ada Bapak Mulyono, yang juga berpengalaman sebagai guru pembimbing karya ilmiah anak-anak. Ada Bapak Eka Maulana dari Universitas Brawijaya. Lalu ada Bapak Aditya dari Universitas ITS ya. Dan ada Bapak Ihsan, ini dari Prastia Mulia. Dan juga ada Bapak Mada dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang fresh baru masuk menjadi tim ahli Indonesia ini ada Bapak Adita Sri Prabakusuma. Ini merupakan dosen dari Universitas Ahmad Dahlan dan sekarang sedang memban pendidikan dokternya di Cina. Lalu ada Profesor Bruri, ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ada Profesor Dr. Terry Mark, ini merupakan profesor di Departemen Fisika Universitas Indonesia. Kita juga punya tim ahli dari Medan, yaitu ada Ibu Adelila dari Universitas Negeri Medan dan Ibu Amelia dari Universitas Sumatera Utara. Selain tim ahli, kami juga memiliki staf ahli, di antaranya ada Ibu Widya dari SMA 17 Palembang, ada Ibu Nurdini dari SMA Mentari Intercultural Jakarta, ada Ibu Maimunah dari Tebing Tinggi, Pak Ade Kuswara yang nanti akan mengisi sharing session, ini dari Tarakan, lalu Ibu Maria dari SMP SMA Makarios, ada Ibu Zulfa dari MAN 4 Balangan, ada Ibu Deborah, ada Bapak Risat, Pak Damsianus, Pak Roy Siagian dari Sigumpar, ada Ibu Putu Sri Utami dari SMP Negeri 3 Denpasar, Ibu Ratih Pramayanti dari SMA Negeri 1 Palu, lalu Ibu Dewi Suryana dari SMA Avicenna Cinere Depok, Ibu Helita dari SMA 2 Palangkaraya, dan juga ada Kak Maulidia Putri Laksmi. Ini baru saja lulus S2 UI-nya dan hari ini diwisuda. Nah, selain tim ahli dan staf ahli, seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan bahwa kami juga memiliki anggota IESA yang kami sebut dengan Member of IESA. Anggota IESA terdiri dari guru, siswa SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Ini adalah wilayah dari Member of IESA, jadi kami bagi mereka ke dalam 9 grup wilayah, jadi ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, Kalimantan, Riau, dan Yogyakarta. Ini saya skip saja, ini adalah para pengurus Member of IESA, jadi setiap wilayah kami sudah pilih pengurusnya, dan rata-rata memang adalah mahasiswa. Sementara itu, afiliasi IESA ini terdiri dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Taiwan, dan lainnya, seperti yang ada di slide ini. Beberapa international round event juga bisa dilihat di sini, dan Bapak Ibu bisa lihat juga di website kami, iesa.org.id, atau melalui Instagram di iesa_official. Beberapa bukti MOU antara IESA dengan beberapa afiliasi kami, ini ada dari Thailand, lalu ada dengan Inggris ya, British Inventors and Innovators United Kingdom, lalu ada juga MOU IESA dengan Korea, dengan Turki, dengan ASTI, Thailand, Nepal, dan ini beberapa partner dari IESA. Nah, sebagai penutup, ini saya tampilkan sedikit beberapa dokumentasi kegiatan IESA. Ini ISIF yang tahun lalu kami selenggarakan di Bali. Lalu ada ISEF yang diselenggarakan di Surabaya. Ada WIC yang diselenggarakan di Malaysia, Subang Jaya. Ini YNSF, tahun lalu kami selenggarakan di UPI Bandung.
Lalu ini event internasional, ada KSEF di Korea, KLESF di Malaysia, OXEF di Turki, TISF di Taiwan, dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu adalah sekilas profil tentang ISA. Mungkin ada dokumentasi juga yang kegiatan dan kompetisi seperti webinar dan online course. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di website dan juga di Instagram kami. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa program National Research Teachers Forum merupakan program kolaborasi antara IESA dengan I3L dan juga MIKA. Maka dari itu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan dengan wakil rektor dari I3L, Indonesia International Institute for Life Science, yaitu Bapak Budi Santoso. Kepada Bapak Budi Santoso, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Beni. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang terhormat Pak Denny dan tim dari IYSA. Yang terhormat perwakilan dari Malaysia Innovation Invention Creativity Association, dan yang terhormat Bapak Ibu seluruh Indonesia. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan untuk memberikan 1-2 kata mengenai yang bisa menjelaskan mengenai I3L. I3L singkatannya adalah Indonesia International Institute for Life Sciences, Bapak Ibu. Kami adalah lembaga higher education institution di Jakarta. Kami menawarkan program studi S1 dan S2, dan kami memang fokusnya di life sciences, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa mau Pak Noven mungkin mau di next, Pak. Ya, saya atur dulu Pak Budi supaya nggak dicoret-coret. Ya, mungkin Pak Noven mau sekalian di presentasi dulu, Pak Noven. Mungkin nanti saya lanjutkan. Ya. Ya. Mau Pak Budi atau gimana? Pak Budi aja nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, program studi yang kami tawarkan adalah program studi yang sedikit rada aneh nih Bapak Ibu. Kita punya bioinformatika, biomedicine, bioteknologi, food science dan nutrition, food technology dan farmasi, Bapak Ibu. Dan kita juga punya School of Business, Bapak Ibu. Kita punya program seperti Business dan Entrepreneurship. Kita punya program Digital Marketing. Kita punya program International Applied Accounting. Kita punya program International Business Management. Dan kita punya program Master in Biomanagement. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan dilihat program studi seperti bioinformatika, biomedicine, dan food science dan nutrition, memang sepertinya saat ini kami yang menawarkan program studi ini di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cari program bioinformatika, hanya di Indonesia kebetulan hanya di I3L yang menawarkan program bioinformatika ini. Jadi kami memang institusi yang mempunyai fokus di life sciences, Bapak Ibu. Nah, tentu pertanyaannya kenapa kita punya School of Business? Karena kita melihat bahwa program studi di life sciences itu akan menghasilkan temuan-temuan, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu menawarkan program studi yang punya ekspertis bagaimana bisa mengkomersialisasikan temuan-temuan yang dihasilkan di program studi life sciences, Bapak Ibu. Next, please. Nah, kemudian mungkin sedikit saya tambahkan, Bapak Ibu, memang salah satu ciri khas di I3L, Indonesia International Institute for Life Sciences, kami memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Bapak Ibu. Jadi semua program studi yang kami tawarkan, kami selenggarakan, kami memakai bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kecuali ya tentunya untuk mata kuliah dasar umum ya, yang seperti bahasa Indonesia, agama, yang mau nggak mau kami harus deliver pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di monitor Bapak Ibu, ini adalah beberapa achievement atau pencapaian dari mahasiswa kami, Bapak Ibu. Jadi memang salah satu keunggulan kami karena kita memakai bahasa Inggris, Bapak Ibu, mahasiswa kami mempunyai kesempatan untuk berkompetisi, melakukan research, mendapatkan kesempatan magang, itu di luar negeri, Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan, dan juga tentunya kesempatan untuk melakukan tesis juga di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi contohnya misalkan ada mahasiswa kami yang melakukan penelitian sebagai bagian dari tesis yang harus dilengkapi, dilakukan di Imperial College di London, Bapak Ibu. Dan itu memang kesempatan yang sering didapatkan oleh mahasiswa kami. Next, Pak Noven. Nah, ini juga beberapa pencapaian Bapak Ibu untuk mahasiswa kami yang di School of Business. Kebetulan ada satu mahasiswa kami yang mendapatkan penghargaan di Harvard Project for ASEAN International Relation, Bapak Ibu. Dan juga ada satu mahasiswa kami juga mendapatkan penghargaan di European Innovation Academy di Hong Kong, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini ada mahasiswa kami yang mendapatkan penghargaan di kompetisi yang dilaksanakan oleh Deloitte. Nah, ini adalah sebagai beberapa penghargaan yang didapat oleh mahasiswa kami, Bapak Ibu. Next, please. Nah, sekali lagi, kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa bisa menghubungi Bapak Noven, dan juga Bapak Ibu kalau misalkan ada informasi yang Bapak Ibu pengen dapatkan lagi mengenai I3L atau I3L School of Business, bisa mendatangi website kami, Bapak Ibu. Next, please. Palingan saya tunjukin kampusnya Pak Budi ya, penutupnya boleh, Pak ya. Boleh. Ya, boleh Pak Noven. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go!
Si Noven. Kami di I3L, Bapak Ibu, memang melihat research sangat penting sekali, Bapak Ibu. Sehingga kalau dilihat, memang kita punya program yang mengharuskan anak-anak mahasiswa kami untuk masuk ke laboratorium itu di semester-semester awal, Bapak Ibu. Dan ada beberapa kontribusi kami, Bapak Ibu, di tengah keterbatasan situasi pandemik seperti ini. Kami di awal terjadi pandemi COVID-19, kami bekerja sama dengan BPPT, Nusantik Bio-Farma, Bapak Ibu. Kami membuat kit untuk mengetes COVID-19, Bapak Ibu. Nah, tes kit tersebut kami berikan ke seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Itu salah satu yang kami lakukan untuk memberikan kontribusi, Bapak Ibu, kepada pihak-pihak yang membutuhkan selama COVID-19 ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga kami sekarang sedang mencoba membuat vaksin, Bapak Ibu, kalau misalkan memang vaksin yang menjadi perantara sebetulnya bukan untuk langsung menyembuhkan COVID-19, Bapak Ibu, tapi bisa memberikan immunity kepada tenaga medis, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh, Bapak Ibu, yang kita lakukan di I3L. Kami melihat research sangat penting sekali, dan memang kalau misalnya Bapak Ibu lihat tadi fasilitas laboratorium yang kami punyai itu akan memberikan banyak kesempatan pada mahasiswa kami untuk mempertajam research skill mereka, Bapak Ibu, dan juga memperkaya research skill mereka sebetulnya. Nah, mungkin sampai di sini sebagai penutup, sekali lagi terima kasih kepada IYSA. Terima kasih buat kesempatan kolaborasi yang sudah diberikan pada kami. Dan kalau tidak salah kita sudah berkolaborasi selama 2-3 tahun ya, Ibu Eni. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, semoga Bapak Ibu kita melihat bahwa riset sangat penting sekali, Bapak Ibu, terutama untuk negara kita juga. Dan memang untuk membangun kapasitas riset diperlukan komitmen, diperlukan usaha yang konsisten juga, Bapak Ibu. Dan juga memang tidak bisa dilakukan bisa mendapatkan hasil yang instan, Bapak Ibu. Dan saya yakin dengan event yang diinisiasi oleh IYSA akan banyak membantu untuk meningkatkan kapasitas riset di Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu. Selamat pagi, dan semoga event ini banyak memberikan kontribusi dan manfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Budi atas penyampaiannya. Iya, Bapak Ibu Guru, saya pernah mengunjungi I3L juga. Jadi bagi sekolahnya Bapak Ibu yang ingin bisa mengikuti kampus tour secara langsung live gitu ke I3L, itu bisa langsung menghubungi Mas Noven. Betulan Mas Noven nih ada di sini nih di bagian marketingnya I3L tuh. Itu kampusnya memang keren sekali dan anak-anak bisa mengikuti workshop langsung di sana dengan para dosennya langsung dengan tema-tema yang menarik gitu, nggak cuma science ya, ada juga bisnis ya Pak Budi ya di sana. Dan silakan saja datang karena juga akan ada hadiah-hadiah menarik yang disiapkan oleh I3L. Dan khusus untuk yang tergabung dalam forum Research Teachers hari ini gitu ya di sini, I3L juga sudah menyiapkan nih bocorannya nih, nanti mungkin akan ada videonya juga yang akan diputarkan oleh saya. I3L Teachers Award gitu. Khusus untuk anggota forum ini saja. Jadi tidak ada yang di luar forum. Dan mohon Bapak Ibu juga tidak menyebarkan berita baik ini di luar forum gitu. Supaya mengurangi saingan. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi untuk Pak Budi dan juga tim dari I3L. Yeah. Okay, the next speech is from Mr. Roslan Othman as a Vice President of Malaysia Innovation, Invention, and Creativity Association, or MICA. Okay, Mr. Roslan, the time is yours. Terima kasih, Bu Eni. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Mr. Denny Irawan, President Indonesian Young Scientists Association.
Pak Budi Santoso, Vice Rector for Institutional Development, I3L, Mr. Ganeshan Jayabala, President, Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association. To all participants of today's event, ISA Research Teachers Forum, teachers, lecturers, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all. So first and foremost, I would like to congratulate ISA and I3L for organizing this ISA Research Teachers Forum. And I believe it brings together all innovative teachers, educators, and researchers on a common forum this morning. So let me introduce myself a little bit, all right? My name is Roslan bin Osman, all right? I'm the Vice President of Malaysia Innovation, Invention, and Creativity Association, or we also known as MICA. All right, so a little bit about MICA, all right, just to share with everybody today. All right, MICA is an association of academicians, scientists, technologists, industrial representatives, and individuals who encourage youngsters, all right, we encourage youngsters to involve in inventions and innovations related to science and technology. In line with Malaysia, we are actually moving towards Industry Revolution 4.0. So basically, our mission is to promote education, which involve understanding of scientific knowledge, technological advancement, innovation aspect and impact via research, experiment, and project at local in Malaysia and also at international level. So the subjective nature of invention and the diversity of its fields create vast possibilities in the study of the aesthetics. So the exploration of the innovative design and the convergence of the creativity. So throughout this event, I hope this forum will bring us one step higher and to deliver the best teaching, learning, mentoring, and coaching method to all our students. So just to share with you, so in celebrating World Teachers Day, we at MICA, we also collaborate with ISA and I3L. We have taken the initiative to form an international research teachers forum. So if you notice, today is only for Indonesia, all right? Just for Indonesia, it's national level. But actually, we also organize international, all right, research teachers forum, not only for Indonesia, all right? There'll be a forum where you can meet the teachers from the other countries as well. All right, so the purpose of this forum is to connect, to encourage, and to establish a good relationship and social networking among the research teachers around the world. All right, so through this forum, we can share, all right, our experience, our thoughts, our knowledge about new research and invention. So I guess it will be a great opportunity and a fruitful platform for teachers to display their capability, to highlight their creativity. So excellent opportunity, not to be missed by all the teachers, all right, because during the event, we also offers Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association International Teachers Award, all right, and this award will be given, all right, during the international forum later on. So I don't have intention to talk any longer, all right, so to all delegates, to all teachers, educators, and researchers, I believe together we can change the world through research and education for the betterment of humankind. All right, thank you. Back to you, Ibu Eni. Thank you, Mr. Ruslan, for your speech. Yeah, maybe we can give applause for Mr. Ruslan. I will give you applause. Jauh-jauh dari Malaysia ya. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi selain IESA Teachers Award, juga I3L Teachers Award, MICA juga sebagai salah satu lembaga atau organisasi yang mungkin mempunyai
platform yang sama dengan ISA juga akan memberikan award yang sama. Yang diberi nama adalah Mika Teachers Award. Gitu. Mika juga mempunyai event yang disebut dengan IIIC kalau tidak salah, dan itu diperuntukkan tidak hanya untuk anak-anak atau pelajar di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin muridnya ingin mencoba event internasional, salah satunya event Mika, bisa menghubungi ISA. Oke. Baik Bapak Ibu, tentu saja sesi hari ini tidak hanya diisi dengan sambutan-sambutan ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tetap stay di sini hingga akhir acara, karena kita ada 2 sesi menarik dan penting, yaitu ada sharing session dari Bapak Ade Kuswara selaku guru SMA N1 Tarakan yang sudah berkiprah lama sekali dalam dunia pembimbingan anak-anak, khususnya di bidang karya ilmiah. Dan juga ada pemaparan materi dengan tema bagaimana kiat-kiat mendapatkan hibah riset dari dosen farmasi I3L, yaitu Ibu Petra Dewi Hatrianti. Ibu Petra kebetulan sudah ada di sini. Halo Ibu Petra, selamat pagi. Ya, nanti setiap ya Ibu Petra sudah ada. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Ibu Petra. Ya, kami sudah tidak sabar nanti untuk mendengarkan sharing session dari Ibu tentang kiat-kiat mendapatkan hibah riset gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga hadir di sini hingga akhir acara juga akan mendapatkan sertifikat nanti, e-sertifikat dari I3L. Gitu. Baik, meningkat di acara selanjutnya yaitu kita ada presentasi nih, presentasi tentang ISA National Teachers Forum, di mana kolaborasi antara I3L dan juga Mika yang akan disampaikan oleh Ibu Prita Elriza, selaku manajemen dari ISA. Silakan Ibu Prita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai National Research Teachers Forum yang powered by ISA dan disupport oleh I3L dan Mika dari Malaysia. Saat ini Indonesia Young Scientist Association itu terus berupaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi kami dalam dunia pendidikan, dalam dunia penelitian dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti webinar seputar penelitian seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Eni bahwa kemarin kita baru saja menyelenggarakan webinar mengenai statistik. Statistik yang memang sangat bermanfaat untuk pengolahan data penelitian. Kemudian kami juga ada kursus penelitian online di mana nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan mentor secara langsung. Mentor di sini merupakan tim ahli serta staf ahli Indonesia Young Scientist Association. Kemudian ada penyelenggaraan lomba penelitian tingkat nasional dan internasional, serta ISA juga sudah menjalin afiliasi kerjasama internasional dengan lebih dari 53 lembaga afiliasi di seluruh dunia. Saat ini ISA berupaya untuk mencari serta mengembangkan program yang berkualitas untuk kemajuan para guru, mahasiswa dan para pelajar di Indonesia. Inilah yang memotivasi kami untuk terus mengembangkan sayap di dunia penelitian. Saat ini jika Bapak Ibu sudah follow Instagram ISA, kami sudah memiliki lebih dari 9.421 follower dan ada perwakilan di setiap wilayah. Sampai dengan saat ini ada 9 wilayah untuk member of ISA dengan ada sekitar lebih dari 700 member di 9 wilayah tersebut. Motivasi kami untuk
membuat forum penelitian ISA adalah itu, Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar ingin mengembangkan penelitian tidak hanya kepada para mahasiswa dan pelajar, tapi juga kami ingin berusaha merangkul para guru agar bisa mengembangkan penelitian serta pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, ini merupakan tujuan dari forum kita, Forum Research Teachers. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetisi para guru di Indonesia umumnya dan guru penelitian khususnya pada bidang penelitian dan teknologi untuk dapat beradaptasi dan bersaing secara global, serta menjadi sebuah forum untuk saling bertukar pikiran, sharing, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama pada bidang penelitian. Kemudian forum ini juga dimaksudkan untuk kita bisa dapat belajar bersama, saling berbagi kemampuan dan kreativitas, serta saling mendukung dan memotivasi demi kemajuan pendidikan anak-anak didik kita, khususnya di Indonesia. Nah, anggota dari Research Teachers Forum ini itu merupakan guru di seluruh Indonesia. Sampai dengan saat ini sudah tercatat lebih dari 250 anggota, dan para akademisi yang memang sudah masuk juga di dalam grup. Kalau misalnya Bapak Ibu suka ngelihat grupnya, itu ada beberapa tim ahli ISA juga yang masuk ke dalam grup tersebut untuk melakukan diskusi mengenai penelitian Bapak Ibu. Nah, ini merupakan berbagai macam kegiatan yang akan kita adakan di forum research ini, yaitu ada free program, yaitu ada workshop, seminar, training, simposium, dan forum guru diskusi ini akan kita lakukan secara rutin dan akan dijadwalkan secara berkala, supaya kita tahu progresnya sudah sampai di mana Bapak Ibu. Nah, selain yang free program yang sudah ditawarkan tadi, kami juga akan mengadakan program yang sifatnya berbayar, yaitu program kompetisi, baik untuk tingkat nasional dan tingkat internasional. Dan ada program rumah riset. Rumah riset yang seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Eni, bahwa rumah riset itu tempat di mana atau merupakan wadah di mana nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan mentor secara langsung, secara berkala, kemudian melakukan diskusi mengenai penelitian-penelitian yang akan dibuat oleh Bapak Ibu atau yang sedang berlangsung dibuat oleh Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian ada Teachers Award. Ini yang juga sudah tadi di sounding sedikit, ada Teachers Award dari ISA, kemudian dari I3L dan dari Mika, khusus untuk para guru yang terdaftar di forum research nasional kita. Nah, ini adalah mitra kerjasama kami, yaitu ada I3L dan Mika. Seperti itu, sampai di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Prita. Nah, mungkin ini adalah salah satu sesi yang paling menarik, yaitu Teachers Awards, gitu, di mana nanti akan ada dari ISA, I3L, dan juga Mika. Nah, itulah salah satu tujuannya kami membentuk forum ini. Nah, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional yang akan jatuh di tanggal 25 November tahun 2020 ini, maka I3L, Mika, dan juga ISA berinisiatif untuk memberikan penganugerahan kepada para guru yang sudah berkontribusi besar bagi pendidikan generasi bangsa di Indonesia. Nama programnya adalah Teachers Award, ada ISA Teachers Award, I3L Teachers Award, dan juga Mika Teachers Award. Gitu. Seperti apa sih nanti instrumen penilaian yang memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Saya ada sedikit cuplikan videonya, selamat menyaksikan. Mana ya? Kok belum nongol ya?
Sorry. Iya, Bapak Ibu, itu sedikit cuplikan iklannya untuk Teachers Award. Jadi proses pendaftaran untuk Teachers Awards ini sudah bisa dimulai di hari ini. Nanti saya akan kirimkan untuk link pendaftarannya dan juga guidebooknya ke grup Teachers Forum, di mana nanti yang akan dinilai adalah penilaian portofolio dari Bapak Ibu, yaitu portofolionya terdiri dari kualifikasi akademik, ada juga training dan pelatihan, dan juga prestasi. Kemudian yang penilaian kedua adalah best practice, di mana best practice yang Bapak Ibu buat bisa berupa best practice tentang pembimbingan maupun pembelajaran. Dan penilaian ketiga yaitu adalah video profil diri. Jadi kami minta Bapak Ibu untuk membuat sebuah video singkat tentang profil Bapak Ibu yang paling menarik dan menginspirasi, dengan durasi maksimal 3 menit, dan kami minta di-upload ke YouTube channel Bapak Ibu masing-masing, kemudian nanti kirimkan linknya di link registrasi lomba ini. Gitu. Tentu saja lomba ini gratis ya Bapak Ibu, dan setiap nanti Bapak Ibu guru yang memang mendaftar, semua terkumpul di tanggal 31 Oktober, pendaftaran terakhir, kami akan pilih 25 besar. Dari 25 besar itu, nanti akan mengikuti proses presentasi di depan para juri. Proses penjurian di depan para juri dari tanggal 20 sampai 23. Nah, nanti dari 25 finalis itu akan dipilih siapa yang berhak mendapat ISA Teachers Award, I3L Teachers Award, Mika Teachers Award, dan juga Special Teachers Award. Setiap pemenang akan mendapatkan sertifikat, plakat, dan juga uang tunai. Ya, kira-kira menarik nggak nih Bapak Ibu programnya, khusus untuk yang ada di forum ini? Sangat menarik Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan ini bisa terus memotivasi Bapak Ibu untuk bisa terus berkarya, ya, mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik untuk mengubah dunia. Ya, itu mungkin sekilas tentang Teachers Forum, tentang Teachers Awards, tentang IESA, I3L, dan Mika. Dan kita berlanjut di sesi yang sudah kita tunggu-tunggu nih sebetulnya, yaitu pemaparan materi dari dosen I3L, dosen farmasi, tentang kiat-kiat mendapatkan hibah riset yang akan disampaikan oleh Ibu Pietra Dewi Hatrianti, S.Pharm, M.Pharm, PhD. Nah, Bapak Ibu Guru mungkin bisa disiapkan alat tulisnya gitu untuk bisa mencatat apa saja nih yang kira-kira kiat-kiatnya yang dibutuhkan untuk bisa dapat hibah riset gitu.
Bapak, Ibu sekalian, langsung saja kita panggilkan Ibu Pietra Dewi Hatrianti. Silakan Ibu Pietra. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi atas kesempatannya, saya merasa sangat terhormat sekali bisa melakukan sharing session ini ya. Mungkin lebih tepatnya kita sebutnya sharing session aja ya, jadi saya akan melakukan sharing bagaimana kiat-kiat mendapatkan hibah riset sambil saya share ini sebentar PPT-nya. Oke. Sudah kelihatan ya Ibu, Bapak PPT-nya? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Jadi mungkin sebelum saya mulai presentasinya, kita kenalan dulu kali ya. Jadi hari ini saya akan sedikit melakukan sharing tentang kiat mendapatkan hibah dan hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat terutama proposal hibah. Karena proposal itu jantungnya atau istilahnya intinya bagaimana seorang peneliti itu bisa mendapatkan hibah. Karena yang namanya asosiasi pemberi hibah atau misalnya pemerintahan atau yang lainnya, mereka itu hanya bisa menilai dari proposal Bapak Ibu atau proposal misalnya studentnya atau siswanya. Kita kan tidak kenal secara langsung ya dengan Bapak Ibu dan siswa, jadi kita menilai hanya khusus dari proposal dan itulah seberapa pentingnya untuk membuat proposal yang baik. Nah, sebelum saya sharing tentang kiat mendapatkan hibah dan juga bagaimana menulis proposal hibah yang baik, mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ibu Pietra, saya adalah salah satu dosen di Indonesia International Institute for Life Sciences atau I3L. Saya menyelesaikan S1 dan S2 saya di Universitas Indonesia, Departemen Farmasi, dan saya menyelesaikan gelar doktor saya atau PhD saya di Nanyang Technological University, Singapore, di bidang Material Science and Engineering, khususnya biomaterial. Expertise saya adalah di bidang Pharmaceutical Science and Technology, terus Tissue Engineering, Regenerative Medicine, dan juga Advanced Drug Delivery System dan Biomaterials. Saat ini saya berposisi sebagai Ketua LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia International Institute for Life Sciences. Dan saya juga memiliki beberapa pengalaman menerima hibah baik internasional maupun nasional. Saya mengerjakan penelitian saya selama PhD dari Grand Ministry of Education Singapore atau Kementerian Pendidikan Singapura dan juga dari National Research Foundation Singapore. Kemudian saya juga menerima grant penelitian terapan dari Ristek Dikti, sekarang namanya sudah jadi Ristek BRIN. Begitu juga ada grant dari Toray Science Foundation dan grant World Class Research dari Ristek Dikti atau sekarang juga dikenal sebagai Ristek BRIN. Jadi itu mungkin pengalaman saya dalam menerima hibah, tapi selain dalam pengalaman menerima hibah, saya juga memiliki posisi sebagai Ketua LPPM, di mana saya juga mereview proposal-proposal penelitian. Karena kami dari LPPM juga memberikan hibah penelitian kepada mahasiswa dan juga dosen. Sehingga saya juga memiliki pengalaman dalam mereview dan memilih proposal apa sih yang bagus yang harus saya kasih uang untuk supaya bisa menjalankan penelitian. Nah, sekarang untuk kita mulai membicarakan bagaimana sih supaya kita bisa dapat hibah, saya akan bagi sharing saya ini menjadi 3 inti atau poin utama. Pertama, mencari hibahnya. Kedua, eligibility. Dan ketiga, ini yang paling penting, penulisan proposal. Mungkin bagaimana sih kita bisa tahu ada grant, ada hibah? Kalau saya biasanya sebutnya grant ya. Pertama, stay updated. Kita harus selalu update nih pada saat hibah-hibah itu terbuka, membuka panggilan hibah istilahnya atau grant call ini. Kapan sih disubmitnya, kapan dibukanya, ini kita harus update terus. Bagaimana supaya kita bisa selalu update? Mungkin dengan ikut grup-grup. Kalau di kami biasanya ada grup-grup LPPM, di kami ada grup-grup peneliti. Di situ biasanya mereka suka sharing setiap ada pengumuman hibah penelitian yang dibuka. Sekali lagi, hibah penelitian itu tidak hanya diberikan oleh pemerintah,
kadang perusahaan-perusahaan juga suka membuka hibah-hibah penelitian. Nah, ini kita sendiri yang aktif untuk mencari informasi. Hibah apa sih yang sedang dibuka? Hibah apa sih yang bisa saya daftar? Nah, ini memang harus dari kitanya. Karena memang mereka kadang-kadang menyebarkannya ya ke kalangan tertentu saja gitu. Jadi di sini kita yang harus aktif untuk mencari informasi hibah apa yang sedang dibuka. Kalau misalnya kita memang ingin mempunyai penelitian yang tidak termasuk dalam tema hibah yang sedang dibuka, bisa juga kita menghampiri atau istilahnya meng-approach perusahaan atau lembaga pemerintahannya langsung. Kita memberikan proposal kita dan mungkin kita bisa mempresentasikan kepada mereka, misalnya, ini kita ada proposal penelitian seperti ini nih, kira-kira mau tidak membiayai penelitian kami. Itu salah satu sumber-sumber hibah yang bisa kita dapatkan. Jadi memang kalau untuk mendapatkan hibah penelitian itu harus kita yang aktif. Karena kan namanya kita minta uang untuk dibiayai ya penelitiannya, jadi ya harus dari kitanya yang bergerak. Kemudian yang kedua ini juga sangat penting karena saya suka sekali pada saat mereview proposal, banyak anggota ataupun ketua proposalnya sendiri itu yang sebenarnya tidak eligible. Oke? Tidak eligible sebagai penerima uang hibah. Sekarang saya kasih contoh, misalnya hibahnya untuk siswa, tapi terus dosennya atau gurunya juga ikut daftar sebagai anggota. Nah, itu udah pasti saya tolak. Kemudian, atau ada syarat-syarat yang lebih spesifik. Misalnya kalau kami di Ristek Dikti itu ada misalnya, ini hibah cuma untuk yang lulusan S2, ini hibah untuk yang S3, ini hibah hanya untuk orang yang sudah punya publikasi internasional 3 kali. Jadi, eligibility ini kadang suka terlewat, dan entah kenapa, herannya saya sering melihat orang sudah tahu tidak eligible tetap memasukkan hibah. Karena itu udah pasti di seleksi administrasi kita singkirkan itu yang sudah tidak eligible. Mungkin kalau dalam perspektif dari siswa SMA, saya sebenarnya kurang paham kalau misalnya yang hibah-hibah untuk anak SMA juga seperti apa. Cuman saya rasa pasti mirip ya. Misalnya hibahnya itu khusus untuk siswa kelas 9, kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Ya berarti kalau kelas 12 ikut, pasti ditolak itu, gitu. Atau misalnya, jadi pastikan eligible, dan bukan cuman anggota penulis proposalnya yang eligible, tapi institusi atau sekolahnya juga eligible. Siapa tahu misalnya hibahnya hanya untuk sekolah negeri, terus sekolah swasta daftar, nah itu pasti juga ditolak. Atau hibahnya hanya untuk misalnya sekolah yang bukan sekolah internasional, atau kebalikannya hibahnya hanya untuk sekolah internasional gitu ya. Jadi pastikan dibaca betul-betul eligibility kriterianya. Apakah kita eligible untuk mendaftar hibah tersebut gitu. Karena akan buang energi, buang tenaga kalau misalnya udah capek-capek nulis proposal, tahunya kita tidak eligible. Jadi tolong dicek, karena ini percaya nggak percaya, walaupun di tingkat universitas pun masih banyak ini terjadi. Nggak eligible tapi tetap daftar. Oke? Nah, sekarang masuk ke yang paling penting nih. Kalau menurut saya, bagaimana menulis proposal hibah yang baik atau proposal penelitian yang baik. Ini juga sebenarnya cukup dasar, tapi percaya nggak percaya juga masih banyak yang tidak mengikuti guideline dan format. Tolong ikuti panduan, ikuti format. Kita sudah bilang maksimal 2.000 kata, dia tulis 5.000 kata. Itu kalau dikti atau yang lain tuh kadang strict sekali tuh. Lewat 1 kata aja ditolak langsung. Jadi kalau misalnya guideline-nya bilang begitu, formatnya bilang begitu, ikuti benar-benar. Marginnya harus segini, ininya harus segini. Walaupun kelihatannya sepele, tapi percaya nggak percaya, ini bisa jadi alasan proposal kita ditolak di awal, di seleksi administrasi. Belum dibaca bahkan. Karena biasanya ada seleksi itu bertahap. Yang pertama itu administrasi dulu. Nah ini kadang kalau udah yang sepele-sepele, kecil-kecil gini nggak diikutin, langsung goodbye, ditolak gitu. Jadi tolong dibaca betul-betul panduannya, dibaca betul-betul petunjuknya, diikuti benar-benar formatnya, ya. Kalau misalnya mau membuat proposal penelitian. Oke. Nah ini juga penting nih, tolong dicek
grading kriterianya atau kriteria penilaian proposalnya. Ini agak beda-beda setiap hibah. Ini saya cuma kasih contoh aja ya, dan karena saya dari universitas, jadi ini contohnya untuk level universitas, tapi mungkin bisa disesuaikan juga untuk level SMA misalnya. Biasanya kalau dari level universitas, kan yang mengajukan itu dosen ya. Nah, kalau dari segi dosen tuh biasanya mereka ada rekam jejak pengusulnya. Dia mau lihat seberapa bagus sih nih rekam jejak atau track record si orang yang menulis proposal ini. Misalnya dulu pernah nih orang menang hibah, tapi terus uangnya nggak jelas kemana gitu kan. Nah itu pasti ditolak langsung. Jadi kita biasanya lihat track record-nya juga dari rekam jejak pengusul. Cuma mungkin kalau misalnya ini anak SMA kurang ya, tidak terlalu detail. Porsinya tidak besar lah. Mungkin kalau untuk SMA kita paling lihatnya, oh ini nilai anak-anak yang ikut penelitian ini berapa. Misalnya mereka mau melakukan penelitian biologi. Terus kan biasanya kita minta misalnya nilai rapotnya. Terus rapot biologinya 5, 4, 3, ya itu kita pasti, ya dia belajar yang biasa aja mungkin sulit ya, apalagi melakukan penelitian yang khusus biologi. Jadi kalau misalnya nanti mau mengajukan, diharapkan itu juga rekam jejak si pengusul penelitian itu mendukung gitu. Oke? Nah, terus ini, isi usulan penelitiannya. Apa sih yang kita lihat biasanya? Pertama itu relevansi usulan penelitian terhadap tema yang kita buka di hibah penelitian. Misalnya tema hibah penelitian kita sekarang tentang virus corona gitu ya, atau tentang penyakit infeksi. Terus mereka masukinnya tentang kanker. Nah, itu pasti kita tolak dari awal, orang nggak relevan dengan tema hibah penelitian yang kita buka. Kemudian tentu saja kualitasnya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa sih kualitas penelitian yang baik. Kemudian juga kewajaran daripada proposal itu. Kewajaran itu seperti apa sih? Misalnya begini. Tenggat waktu pelaksanaan penelitiannya cuma 1 tahun. Cuman dari segi pekerjaannya itu tidak mungkin selesai dalam 1 tahun. Atau misalnya begini, hibahnya cuma 20 juta atau 40 juta. Tapi mau melakukan uji klinis. Kan itu udah tidak masuk akal menurut saya dari segi dana, dari segi waktu, dari segi pekerjaan yang bisa dilakukan. Jadi pada saat merancang penelitian, harus dipikirkan dari awal, apakah budget akan cukup, budget dihibahnya akan cukup. Kedua, apakah waktu dari yang disediakan pada saat periode penelitian itu akan cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena itu buat saya akan lihat itu. Kalau saya mereview proposal, wah ini udah jelas kerjaannya nggak mungkin selesai dalam 1 tahun, pasti saya tolak gitu. Atau kebalikannya, dananya 40 juta, tapi kerjaannya cuma kerjaan 5 juta rupiah yang bisa selesai dalam 1 bulan. Tapi terus dia minta dananya 40 juta, dan dia jadwalkannya 1 tahun. Nah, itu juga pasti saya, lah ini kerjaan cuma sebulan, dana 5 juta kok minta uangnya 40 juta, terus kerjaannya setahun, kok bisa begitu? Itu juga pasti kita tolak. Jadi, reviewer proposal itu akan sangat melihat isi dan konten proposalnya sampai segitu detailnya. Karena kita kan mau kasih uang ya, istilahnya. Kita mau kasih uang, jadi pasti kita melihat ini, proposalnya ini wajar nggak sih? Proposalnya ini relevan nggak sih? Proposalnya ini bagus nggak sih? Gitu. Nah, jadi selain itu kalau dasar-dasar buat proposal yang bagus itu bagaimana sih? Nah, saya yakin di sini pasti karena banyak guru-guru sekalian sudah paham lah kurang lebih ya. Mungkin kalau saya cuma sharing aja dari perspektif saya pada saat saya mereview proposal. Pertama, proposal itu minimal pasti, proposal penelitian itu pasti minimal ada bagian introduction atau pendahuluan, metodologi, dan juga budget dan timeline. Di bagian pendahuluan ini biasanya tuh ada background objectives atau mungkin bahasa Indonesia latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian ada hipotesis dan juga minimal ada ruang lingkup penelitian atau research scope ya. Nah, terus bagaimana sih menulis
introduction atau pendahuluan yang baik. Biasanya kalau pada saat saya melihat proposal penelitian, saya itu selalu melihat apa sih masalah yang ingin dipecahkan oleh si peneliti ini gitu. Jadi selalu mulai dari problem atau isu atau masalah gitu ya, atau opportunities, oke? Either problem atau opportunities atau peluang gitu, yang dilihat oleh si peneliti ini, dan itu adalah yang harusnya dijadikan latar belakang. Kemudian dari latar belakang ini, terus apa yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah ini atau untuk meraih peluang tersebut, gitu. Nah, itulah tujuan, oke? Tujuan penelitiannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut, tapi tujuan penelitian juga harus cukup spesifik. Karena misalnya begini nih, saya kasih contoh. Misalnya kita tahu lah permasalahan obat kanker itu masih belum benar-benar efektif sekarang kan, jadi masih banyak eksplorasi obat kanker misal. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mencari alternatif obat kanker, misalnya dari ekstrak apalah temulawak gitu misalnya, misal gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin tujuan penelitiannya itu apa jadinya kalau seperti ini. Tujuan penelitiannya adalah membuktikan bahwa temulawak berpotensi untuk menjadi kandidat obat kanker. Nah, itu tujuannya. Dari tujuan, kita punya hipotesis. Hipotesisnya adalah, misalnya, temulawak memiliki potensi menjadi obat kanker. Nah, terus bagaimana cara membuktikannya gitu, kan? Kalau temulawak itu memiliki potensi menjadi obat kanker, nah itulah yang harus dijawab oleh si hipotesis itu dengan cara memilih metodologi dan juga membatasi ruang lingkup penelitian. Kalau misalnya hibah cuma 10 juta, kan tidak mungkin kita sampai uji klinis kan. Paling kita uji ke in vitro, ke sel kanker. Atau misalnya mau uji ke tikus secara in vivo, jadi uji cobanya ke hewan. Jadi, dari latar belakang, tujuan, hipotesis, sampai ruang lingkup penelitian, itu harus ada garis yang bisa ditarik dan semuanya berhubungan. Gitu. Oke? Dan juga harus wajar. Jangan nggak wajar. Penelitian cuma setahun, cuman janjiinnya uji klinis. Uangnya cuma 100 juta. Nah, itu udah pasti tidak mungkin. Ya. Nah, dari ruang lingkup penelitian dan dari hipotesis dan tujuan itu, barulah kita bisa susun metodologinya. Jadi metodologi apa yang mau kita pilih untuk membuktikan hipotesis kita dan juga memenuhi ruang lingkup penelitian kita. Misalnya ruang lingkup penelitian kita yang saya bilang tadi, saya ingin buktikan kalau obat ini memiliki potensi sebagai obat kanker. Jadi saya mau ngapain nih? Pertama, saya mau ekstraksi dulu temulawaknya. Kedua, habis diekstraksi, saya mau membuktikan kalau ekstrak saya itu kualitasnya bagus. Jadi saya harus melakukan A, B, C, D, E. Udah. Kemudian saya mau menghitung konsentrasi ekstrak saya. Setelah itu saya mau misalnya menguji ke sel. Saya mau pakai sel lain, misalnya sel kanker payudara gitu. Saya mau tes ke sel kanker payudara, bisa nggak nih ekstrak temulawaknya ini membunuh sel payudara. Terus saya mau uji toksisitasnya juga. Nah, ini selnya toksik nggak ke sel yang sehat? Jadi saya mungkin harus tes juga nih ke sel yang sehat nih selain ke sel kanker gitu. Tapi berarti hipotesis saya cuma sebatas uji in vitro, tidak sampai saya bilang, oh ya ini bisa jadi obat kanker gitu. Tapi bahasanya itu diganti jadi obat ini, ekstrak ini memiliki potensi untuk menjadi kandidat obat kanker gitu. Ya, jadi kewajaran, relevansi, dan juga nanti akan saya sebutkan juga impact yang paling penting. Seberapa penting sih riset ini dilakukan? Dan seberapa baru sih riset ini gitu. Kalau sudah ada yang pernah melakukan, buat apa dibuat proposal gitu kan. Jadi pada saat menulis proposal itu harus ditunjukkan, harus di-highlight apa sih kebaruan dari proposal ini dan juga apa sih importance itu ada apa ya, kepentingan dan juga impact dari penelitian ini, itu yang harus kita highlight di proposal. Oke. Nah, ini juga penting. Banyak yang lupa ini, bagaimana membuat budgeting dan timeline yang bagus. Pertama, harus, yang tadi saya bilang, wajar. Jadi, pastikan, jangan cuma setahun mau melakukannya 100 langkah, penelitiannya banyak, sampelnya banyak, dan saya pasti bisa lihat sebagai orang yang mereview, ini nggak mungkin diselesaikan, nggak mungkin dilaksanakan. Gitu.
Atau kebalikannya terlalu sedikit pekerjaannya gitu. Lah ini masa setahun cuma ngerjain ini aja gitu, ya. Jadi harus pintar-pintar kita melihat berapa grant yang ditawarkan, seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, dan seberapa banyak yang bisa di-cover oleh dana yang ditawarkan oleh penelitian tersebut gitu, ya. Kalau terlalu kecil itu nggak make sense, kalau terlalu besar juga tidak make sense, itu pasti ditolak gitu ya. Jadi make sure bahwa budget dan juga timeline itu misalnya ini harus selesai dalam setahun, ini harus selesai dalam 6 bulan, itu harus sesuai. Jadi kita harus buat tuh timeline. Oh, bulan pertama saya akan mengerjakan ini, bulan kedua mengerjakan ini, bulan ketiga mengerjakan ini. Jadi kita harus meyakinkan reviewer proposal dan juga asosiasi atau organisasi yang memberikan hibah kalau iya ini penelitiannya bisa selesai dan hasilnya nih akan menjanjikan nih dan akan memberikan impact nih ke masyarakat gitu. Oke. Nah, kemudian ini adalah hal-hal lain yang mau saya share juga, yang tidak hanya terbatas dari kayak penyusunan proposalnya, tapi ini sangat penting. Pada saat menulis proposal, pastikan kalau kita bisa benar-benar meng-highlight importance dan impact dari penelitian kita itu. Ya, apa sih gunanya penelitian kita itu terhadap masyarakat? Apa sih gunanya penelitian kita itu, kalau misalnya bukan untuk masyarakat, minimal secara komersil deh. Misalnya kalau misalnya penelitiannya berhasil, ini bisa dijual nih nanti gitu. Atau misalnya mau membuktikan kalau ekstrak ini bisa sebagai meningkatkan imunitas gitu. Jadi saya bisa nih nanti kalau misalnya penelitian saya terbukti, saya bisa nih jual ekstrak ini sebagai jamu atau suplemen yang bisa meningkatkan imunitas gitu. Jadi pada saat menulis proposal ditekankan itu pentingnya melakukan penelitian yang akan Bapak Ibu atau siswa ya Bapak Ibu lakukan. Kenapa sih harus dilakukan penelitian ini? Dan kenapa hasil penelitian ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat atau minimal bisa memiliki peluang dikomersilkan. Gitu ya. Selanjutnya ini juga sangat penting menurut saya, karena namanya penelitian itu harus baru. Kita tidak boleh mengulangi pekerjaan orang lain. Jadi pada saat menulis proposal, harus ditekankan juga, di-highlight juga, apa sih kebaruan dari penelitian yang mau kita lakukan itu? Apa sih bagian mana sih yang belum pernah dilakukan oleh orang lain? Kalau sudah pernah dilakukan semua, udah pasti saya tolak itu. Ngapain saya biayain penelitian yang udah jelas sudah pernah dilakukan? Mendingan saya biayain yang lain yang belum pernah dilakukan dan memiliki potensi gitu. Ya. Jadi pada saat menulis, di bagian introduction, harus dijelaskan, ini belum pernah ada yang melakukan. Penelitian yang lama itu melakukannya ini. Sedangkan penelitian saya yang saya lakukan itu ini. Gitu. Ya, kalau nggak dijelaskan seperti itu, nanti kesannya, wah udah pernah ada yang kerjain dong. Jadi buat apa saya biayai lagi ini penelitian kalau sudah ada yang mengerjakan. Oke? Nah, ini juga mungkin penting. Pastikan kalau tema penelitian kita itu sesuai dengan tidak hanya tema yang dibuka oleh tema hibah penelitian, tapi juga ketertarikan dari organisasi pemberi hibah gitu. Saya kasih contoh. Misalnya organisasi pemberi hibahnya ini membuka grant dengan tema lingkungan hidup gitu ya. Tapi kita tahu nih, oh ini yang memberikan dana itu misalnya perusahaan minyak gitu ya. Berarti kalau saya akan bikin, saya bakal meneliti bakteri yang bisa menguraikan produk-produk dari minyak bumi. Nah, itu pasti mereka tertarik karena berhubungan dengan perusahaan mereka, berhubungan dengan tema hibahnya juga tentang lingkungan, begitu ya. Jadi, hal-hal seperti ini memang tidak tertulis di panduan penelitian, tapi kalau dari segi reviewer proposal, pasti akan tertarik dong kalau misalnya itu berhubungan dengan tidak hanya tema hibah yang dibuka, tapi juga perusahaan yang memberikan hibah tersebut gitu. Kalau perusahaan, kalau misalnya pemerintahan, biasanya setiap tahun itu pemerintah akan meng-share yang namanya research fokus nasional. Jadi fokus riset nasional apa tahun itu. Kalau misalnya itu bagian dari fokus riset nasional, pasti mereka tertarik. Misalnya fokus riset nasional itu mengembangkan sumber daya alam sebagai sumber obat gitu. Ya berarti kalau penelitian tentang itu ya
Pemerintah pasti tertarik untuk memberikan daripada kita mengerjakan sesuatu yang bukan bagian dari fokus riset nasional. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir dari saya, pesan sekali lagi, pastikan Anda memenuhi semua kriteria administratif atau keperluan administratifnya juga. Kalau diminta dokumen A, B, C, D, E, F, G, ya dilengkapi walaupun kelihatannya, aduh, ini buat apa sih dokumen kayak ini, nggak penting amat gitu. Cuman itu yang tadi saya bilang, proposal itu bahkan nggak akan dibaca dulu sebelum lewat seleksi administratif. Dan yang menyeleksi administratif tuh biasanya bukan reviewer, tapi benar-benar orang administrasi. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya udah sama dia langsung disingkirkan itu proposal. Nggak akan dibawa ke reviewer bahkan. Ya. Kemudian ada lagi, yaitu adalah kalau bisa pada saat mensubmit atau memasukkan proposal, itu beberapa hari sebelum deadline. Karena apalagi kalau misalnya dimasukkannya lewat online ya, itu pada kalau misalnya dimasukkan pas hari deadline tuh biasanya ada aja deh. Websitenya crash, atau tidak bisa terupload atau apa. Jadi kalau kita memulai proses pengajuan proposalnya dan memasukkan proposalnya beberapa hari sebelum deadline, kita tuh masih punya jarak. Saya punya pengalaman beberapa kolik saya atau kolega saya itu jadi tidak bisa memasukkan proposal karena masalah-masalah seperti ini. Karena masukannya pas hari deadline, ternyata pas hari deadline ada masalah teknis. Websitenya crash, atau tidak bisa mengupload, dan lain-lain. Nah ini masalah kecil sih, sepele ya mungkin, tapi sangat bisa dihindari dan sayang sekali kalau jadi tidak bisa masukkan proposal karena hal ini. Oke, mungkin dari saya sharingnya cukup sekian. Mungkin lebih enak tanya jawab kali ya. Ada pertanyaan? Tadi saya lihat banyak, cuman saya buka chatnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Petra. Sharingnya menarik sekali dan sangat penting ini untuk Bapak Ibu semua. Oke, saya coba bacakan ya Ibu Petra pertanyaannya. Iya. Mungkin saya coba dari bawah dulu. Ada dari, ini Bapak atau Ibu ya, Taslimatul Atsna. Mohon info penelitian yang pas untuk siswa-siswi SMK. Karena beberapa tahun kami vakum, karena penelitian hanya untuk SMA. Siswa-siswi SMK, Mbak, itu belum selesai. SMK. Iya, Bu. Mohon info penelitian yang pas untuk siswa-siswi SMK. Kalau biasanya sih kalau yang buka itu perusahaan, mereka tidak terlalu untuk Mbak. Tidak terlalu picky ya Bu, itu SMA atau SMK biasanya. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk penelitian yang untuk ke level SMA SMK sebenarnya saya kurang update ya Bu. Mungkin saya kurang tahu. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya tidak dibuka secara besar, itu kita bisa ajukan secara pribadi ke company yang kita inginkan atau company yang berhubungan. Misalnya SMK-nya tentang otomotif ini misalnya ya Bu ya. Saya kasih contoh, misalnya tentang otomotif. Nah, itu bisa aja kita langsung masukannya ke Astra atau masukannya ke yang lain gitu. Mau nggak ini untuk mendukung penelitian siswa SMK yang mau mengukur misalnya mau buat aki apa gitu atau mau mengembangkan aki ini gitu. Gitu Bu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada yang dibuka secara besar-besaran, kita bisa masukkan langsung ke perusahaan atau ke pemerintahan mungkin, Bu. Ke Dikti. Oh gitu. Iya. Iya, karena selama ini kan kita itu vakum udah sekitar hampir 6 tahun, Bu. Mungkin karena kami susah mencari info atau kami sedikit, aduh kok nggak ada ya buat SMK, sudah seperti itu, underestimate gitu. Apalagi sebetulnya kan kami SMK-nya jurusan jaringan, Bu. Jadi jaringan komputer kan penelitiannya itu untuk masa SMK belum level nih jadi peneliti gitu. Makanya beberapa kali itu kami underestimate gitu. Oh, begitu ya, Bu. Saya rasa kalau sekarang tuh malah banyak deh, Bu. Tapi mungkin sifatnya bukan hibah ya, tapi lomba kompetisi gitu. Jadi bukan hibah penelitian. Gitu sih. Iya, kalau hibahnya yang jarang. Memang kalau lomba itu banyak, Bu. Cuman beberapa kali terakhir kan kami ikut
Waktu itu kita ikut sampai ke Jakarta tingkat nasional penelitian. Kita membandingkan cloud computing waktu itu, penelitian tentang cloud computing. Cuman karena seleksi kita hanya harapan 1 waktu itu. Setelah itu kita vakum karena di Jawa Tengah sendiri nggak ada untuk fasilitas anak-anak SMK untuk hibah penelitian tersebut. Kebetulan hibahnya waktu itu dilombakan, Bu. Jadi anak semangat gitu. Akhirnya dia dari pagi jam 3:30 gitu baru selesai belajar. Mereka banyak kan kalau untuk meneliti itu kurang tertarik jika tidak ada yang spesial gitu, Bu. Kalau hanya yang sangat minim anak-anak SMK untuk melakukan itu gitu. Jadi memang terus akhirnya saya, memang nggak ada untuk anak SMK, ya sudahlah. Beberapa tahun terus akhirnya saya sedikit underestimate gitu. Ya memang ya kalau mengenai ke apa ya istilahnya ketersediaan dana itu memang kita sih Bu yang harus update. Anak-anak gitu. Iya, memang harus dari kitanya yang update, cari informasi gitu ya. Karena kalau sebenarnya untuk saya jujur, kalau untuk yang SMA saya juga nggak mengikuti sih Bu. Saya lebih mengikuti yang level universitas kan, karena juga kita kan nggak bisa daftar juga kan ke yang SMA. Mungkin yang dari ISA nih kan ada nanti ada forumnya. Nah itu mungkin di forum nanti bisa lebih aktif untuk share-share, hibah apa saja yang di-share. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menumbuhkan motivasi siswa untuk melakukan penelitian. Nah, ini sekali lagi harus dari kita yang aktif, karena kebetulan saya juga sebagai pengajar juga, dan saya juga sebagai ketua LPPM juga kan ya. Nah, di universitas itu ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, ini hibahnya hibah penelitian untuk mahasiswa, bukan untuk dosen. Jadi bukan dosen yang daftar, mahasiswanya yang daftar. Dan saya pernah membimbing beberapa grup untuk mendaftar hibah ini, dan alhamdulillah ada yang menang dari Farmasi 2017 itu mendapatkan hibah penelitian ini. Nilainya itu antara 5 sampai 12 juta kalau saya tidak salah ya. Ya bisa melakukan penelitian kecil lah gitu. Bagaimana sih kita memotivasi mereka? Ya pertama itu kalau kita tuh harus yang meng-approach mahasiswa, kalau ini nih ada hibah ini nih. Biasanya saya approach langsung mahasiswanya. Ini ada hibah ini, kalian mau daftar nggak? Ini kalau kalian menang, nanti kalian bisa gini loh gitu. Biasanya sih saya seperti itu. Dan mahasiswa itu biasanya kalau yang meng-approach dosennya, memberikan info, kita juga bisa sharing ide sama mereka. Itu ya memang biasanya mereka tertarik sih. Kebetulan mahasiswa saya selama ini selalu tertarik, sampai ada 4-5 grup yang daftar, walaupun yang menang cuma 1. Tapi mereka cukup tertarik sih. Sangat-sangat antusias gitu. Jadi memang harus dari kitanya yang aktif memotivasi mahasiswa tentang, dan terutama kita juga harus jelaskan kenapa sih penelitian itu penting, kenapa sih harus terbiasa melakukan penelitian, karena ya itu tadi di S1 pun skripsi banyak yang sifatnya penelitian kan. Jadi kalau misalnya mereka sudah memiliki pengalaman dari SMA, itu akan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi memang tidak semua siswa itu passion-nya atau ketertarikannya itu penelitian ya Bapak Ibu. Jadi memang harus kita yang mengamati, ini kayaknya siswa yang ini nih punya potensi dan juga punya ketertarikan nih di bidang penelitian. Nah itu bisa kita dari awal kita yang aktif untuk mengembangkan mereka gitu. Nah kemudian nih ada bagaimana info hibah penelitian atau pendidikan untuk guru. Sekali lagi saya sebenarnya kurang update ya kalau untuk yang guru. Cuman saya tahu ada satu hibah, mungkin Bapak Ibu juga familiar, yang tadi saya dapatkan, hibah Tore itu ada hibah untuk guru. Jadi kalau misalnya guru bisa mengembangkan suatu cara pengajaran atau sistem pengajaran yang menarik, atau suatu modul pengajaran yang menarik, itu mereka bisa mendapatkan uang itu. Saya ingat itu ada seperti itu di Torai. Dan itu yang dapat dari seluruh Indonesia, biasanya mereka ngasih beberapa puluh guru per tahunnya. Dan itu dapat uang cash kalau misalnya gurunya bisa menang. Ini saya sarankan Bapak Ibu daftar. Lucu-lucu sih, kadang misalnya kayak mereka menggunakan game ini, jadi mereka mensubmit cara pengajaran atau modul pengajaran. Mereka misalnya
game ini untuk menjelaskan apalah misalnya termodinamika gitu. Nah itu, atau lagu ini untuk menghafal rumus kimia ini gitu. Itu mereka masukannya seperti itu, nanti mereka bisa dapat uang dari Torai. Dan jumlahnya lumayan setahu saya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik daftar, boleh daftar ke situ. Kemudian bagaimana cara pertanggungjawaban dana hibah kepada pemberi hibah terkait laporan pertanggungjawaban. Standar Bapak Ibu kumpulkan semua kwitansi dan bon-bonnya. Kemudian nanti kita masukkan aja, kita list, ini kita spendingnya untuk ini, buktinya ini, selesai. Itu aja. Nggak ribet sebenarnya sih. Cuman ada mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bayar sesuatu, pastikan selalu ada kwitansi dan bonnya, gitu aja. Karena kalau nggak ada bonnya, pasti nanti dipertanyakan dong, ini kayak, ini 500.000 dibilangnya buat ini, tapi kok nggak ada buktinya, gitu. Ya. Jadi harus selalu ada bon sama kwitansi untuk setiap transaksi yang berhubungan dengan penelitian, karena harus kita laporkan memang. Dalam situasi pandemi seperti ini, untuk perlombaan karya ilmiah untuk siswa sulit melakukan percobaan. Apakah memungkinkan hanya sebatas studi literasi? Iya Bu, memungkinkan. Ada beberapa lomba-lomba atau kompetisi tertentu yang memang hanya melakukan tinjauan pustaka atau literature review. Itu mungkin bisa dicari-cari juga. Karena bahkan di Dikti pun, setahu saya yang mahasiswa pun ada, kalau tidak salah, yang hanya sifatnya ide, bukan langsung melakukan percobaan gitu. Mungkin di situasi pandemi sekarang bisa kita ikut serta yang seperti ini dulu, yang hanya penggagasan ide atau tinjauan pustaka seperti itu. Tapi mungkin ini lebih tepat dibilang sebagai kompetisi ya, bukan hibah penelitian jadinya. Cuman ya kan tetap memberikan pengalaman kepada siswa untuk aktif dalam berinovasi, aktif dalam mencetuskan ide baru, karena kan kita tidak mau siswa kita itu cuman ngikutin orang aja, tidak bisa punya kemampuan untuk berinovasi gitu kan. Itulah tujuannya kenapa kita harus menekankan kenapa penelitian dan inovasi itu penting kepada siswa kita. Adakah hibah penelitian buat guru sains? Sekali lagi saya mohon maaf, saya kurang update kalau yang tentang guru SMA. Cuman tadi yang seperti yang saya bilang, Torai itu memiliki beberapa ada hibah untuk guru, khusus untuk guru Ibu nih, Bapak Ibu. Tapi ke pengajaran sifatnya, bukan ke penelitian. Jadi Bapak Ibu mendesain suatu sistem pengajaran yang dianggap inovatif, baru dan menarik, itu nanti dikasih uang sama mereka. Selamat pagi. Apakah ada hibah penelitian untuk siswa setingkat SMA? Setahu saya ada beberapa ya Bapak Ibu, mungkin Dikti juga ada. Saya bukan Dikti Kemendikbud, itu juga setahu saya biasanya mereka ada lomba-lomba semacam ini, atau misalnya dari asosiasi seperti IESA atau yang lain-lainnya, itu biasanya mereka membuka, atau dari universitas kadang mereka membuka lomba-lomba penelitian seperti ini. Sekali lagi kalau yang SMA saya kurang update, mungkin dari forum IESA ini teman-teman bisa sharing ke guru-guru yang lain pada saat hibah penelitian buka, jadi yang lain bisa update cepat dan menyusun proposal. Pertanyaan yang sama, info hibah untuk siswa SMA. Minta link hibah Torai. Boleh, nanti saya share. Bisa dicari di website ITSF, Pak. Cuman sudah tutup setahu saya tahun ini, karena kemarin saya juga baru masukkan proposal. Share contoh hibah penelitian yang sudah lolos. Saya ada contoh, cuman itu hibah penelitian untuk ke tingkat universitas sih Bapak Ibu, dan untuk tingkat dosen. Dan saya rasa nggak akan pas dengan yang SMA sih. Iya, jadi kalau saya share kayaknya kurang pas, karena levelnya kan biasanya kalau SMA itu untuk membuktikan suatu ide dan lebih dasar ya. Jadi cuman intinya kurang lebih seperti yang saya ceritakan tadi sih. Tolong dipastikan kalau membuat proposal itu wajar dan ada hubungannya dari latar belakang penelitian, tujuan, hipotesis, sampai ruang lingkup penelitian, sampai metodologinya. Jangan tujuannya apa, metodologinya nggak nyambung. Nah, itu udah jelas nggak bisa. Mungkin Bapak Ibu tahun depan bisa siap-siap untuk mendaftar ITSF ini, karena setahu saya lumayan
jumlah uangnya untuk itu hadiah gitu, jadi bukan penelitian. Mau nanti uangnya dipakai penelitian boleh, tapi mau dipakai pribadi juga boleh Bapak Ibu untuk yang ITSF. Iya, baik Mbak Ibu Pietra Dewi, terima kasih banyak untuk sharing session-nya, menarik sekali. Nah, berkaitan dengan banyak sekali pertanyaan tentang informasi hibah untuk anak-anak SMA atau juga guru SMA ya. ISA memang sudah memiliki rencana ke depan untuk membuka program hibah juga untuk guru dan juga siswa dari SD sampai SMA gitu. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu dan anak-anak bisa siap-siap dulu nih untuk bikin sebuah proposal gitu, proposal penelitian. Siapa tahu nanti ketika ISA sudah melaunching programnya di tahun depan, nanti Bapak Ibu tinggal masukin proposalnya gitu. Namun untuk besarnya dana hibah yang akan kami berikan tentunya sesuai dengan kemampuan dari ISA ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Pietra. Ini mendengarkan sharing session dari Ibu Pietra membuat saya jadi berpikir harusnya ada sesi lanjutannya lagi nih Bu. Webinar yang lebih panjang bersama Ibu Petra gitu. Jadi berseri gitu ya Bu ya. Dan mungkin nanti Bu Petra bisa jadi salah satu tim ahli kami juga Bu. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya sudah menjadi narasumber hari ini. Kita boleh kasih aplaus dulu untuk Ibu Petra, Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya izin permisi dulu ya. Oh iya, kebetulan ada acara lain. Iya. Ya, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan juga bersedia stay sampai akhir acara nanti, tentunya akan mendapatkan e-certificate dari I3L. Nah, kebetulan linknya sudah dibagikan di chatroom dan mohon tidak menyebarluaskan link ini di luar chatroom karena memang e-sertifikat hanya diberikan kepada Bapak Ibu yang memang sudah stay di Zoom meeting ini dari awal hingga akhir. Baik, seharusnya setelah ini ada sharing session juga dari salah satu guru SMA Negeri 1 Tarakan yang memang mempunyai pengalaman dalam membimbing anak-anak di berbagai event karya ilmiah khususnya gitu. Hanya sayangnya beliau sepertinya berhalangan hadir hari ini dan sehingga sesi itu terpaksa kami tiadakan Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti tentunya forum ini kan tidak akan berhenti sampai sini, kita masih akan ada sharing-sharing lanjutan berikutnya. Jadi tetap stay di forum ISA National Research Teachers Forum. Dan tadi ada pertanyaan, apakah ada webinar untuk siswa? Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu bahwa ISA ini secara rutin mengadakan webinar ya, secara umum, untuk umum, tidak hanya untuk siswa dan juga guru dan juga umum. Itu webinar seperti kemarin yang baru dilaksanakan gitu, dan setiap bulannya itu kita laksanakan juga dengan berbagai macam materi. Nah, itu infonya bisa Bapak Ibu dapatkan di Instagram kami di ISA_official gitu, dan tentunya akan kami share juga di grup-grup WhatsApp nantinya. Ya, baik Bapak Ibu, apakah mau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup dan kita foto bersama? Oke, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti setelah ini kami akan share informasi tentang Teachers Award ya, bagaimana prosedurnya, syarat dan ketentuan lombanya, dan juga link untuk pendaftaran lombanya, nanti setelah sesi ini berakhir. Sebelum saya tutup, kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon semuanya dapat membuka kameranya. Ibu Agustina mungkin bisa dibuka kameranya, Ibu Arwina, Pak David. Alhamdulillah forum pertama ini dihadiri sekitar 90 peserta gitu. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Jadi nanti akan ada 4 kali sesi foto gitu ya. Jadi mohon bersabar. Sudah siap semua? Oke, saya hitung ya. Dengan gaya bebasnya masing-masing. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Udah. Slide kedua.
1, 2. Mantap. Kirim fotonya. Ya, gaya Bapak Ibu. Aku share tuh, bro. Slide ketiga. Ayo slide Ya, slide ketiga, ketiga. kameranya dibuka biar kelihatan ini Bapak Ibunya. Oh, nggak ada yang mau buka kamera, ini slide ketiga. Pemalu kayaknya. Oke, kita foto aja Bu, nggak apa-apa. Ya, 3 oke. Slide keempat. Slide keempat, boleh dibuka kameranya, kita foto bersama. Ya, oke. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Terima kasih juga Pak Roslan, Atman dari Mika. Terima kasih Pak Budi dan tim dari ITL. Ya, gimana Pak? Ya, terima kasih banyak juga tim dari I3L, ada Kak Noven, ada Kak Azalia. Terima kasih sudah turut meramaikan acara pada hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua Bapak Ibu guru yang hadir hari ini yang tergabung slide kelima. yang tergabung dalam IESA National Research Teachers Forum. Insya Allah nanti akan ada banyak sekali keuntungan dan manfaat yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan melalui forum ini. Gitu ya. Kami tunggu pendaftarannya untuk mengikuti Teachers Awards dan nanti di tanggal 25 November kita akan saksikan bersama-sama siapa yang berhak mendapatkan anugerah IESA Teachers Award, I3L Teachers Award dan juga Mika Teachers Award. Di tanggal 25 nanti juga ada seminar lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh tim ahli Indonesia, tim ahli IESA. Ada Pak Budi Santoso sebagai Ketua MGMP Biologi di Jawa Timur dan juga ada Dr. Dase, dosen di IPB. Jadi jangan lewatkan berbagai macam informasi dan juga seminar dan juga reward atau awards yang memang diberikan melalui forum ini. Jangan lupa absen juga Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan perdana kita. Senang sekali rasanya bisa bertemu Bapak Ibu semua di sini. Sampai jumpa lagi di forum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa absen ya supaya dapat SIL. Iya, terima kasih. Iya. Internasional. Apakah ini ada ingat usia saya sudah over 50. Kayak proses kan. Tapi kesempatannya terima kasih. Materi belum materi. Ya, terima kasih banyak semuanya. Itu aja ya, seruan. Terima kasih Bu Eni dan teman-teman. Iya, Ini saya izin sama-sama. Zoom-nya, Bapak Ibu. Kenapa Bapak? Saya izin close Zoom-nya atau masih menunggu aja Bapak Ibu? Masih menunggu. Terima kasih. Absen baru kita selesai. Ibu Helita ada Bu? Bu Eni, Bu Helita? Menunggu. Bu Helita ada. Mana ya? Dia Mana sudah ya? kirim. Mana Ibu Helita? Bu Helita sepertinya sudah Ya Ibu, keluar Bu. Oh iya, dia sudah kirim baca kepada saya. Oh masih ada. Oh ini masih Mana ada Bu Bu Helita. Oh ada tuh Bu Helita. Saya yang nggak nampak deh. Say hello Bu Helita dari Palangkaraya di jauh-jauh. Saya dari Medan. Nah, Bu Dewi dan Bu Helita. Bu Helita bertemu di Zoom sini ya. Iya, mana ya? Nggak nampak nih. Ini Bu, Bu Helita, Bu. Helita. Ketemu, Bu. Udah ketemu. Udah ketemu. Ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa absen ya. Keep in touch di grup WA Bapak Ibu.
Absennya di mana, Bu? Dibikin? Absennya ada di link, Bu, di chat Ibu. Saya. Oke. Ya, ini saya copy lagi di chat, Ibu isi di situ ya. Dadah. Saya live dulu nih ya. Ya, Ibu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari yang sudah absen, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan. Maaf, absennya di mana ya, Mbak? Di Halo? chatroom, Bu. Di chatroom, saya ngelihatnya nggak dapet. Oh ya, baru lihat. Oke, Nah, makasih. gitu. Saya ngabsen dulu. Iya. Masih ada yang belum absen? Saya, Bu. Iya, Ibu. Silahkan absen, Bu. Ya, makasih. Nanti Izin sertifikat bertanya, apakah nanti ada semacam sertifikat elektronik apa seperti itu? Iya. IYSA, betul. Sertifikat yang hadir hari ini maksudnya, Pak? Iya, iya. Iya. Bapak tapi harus absen dulu ya, Pak? Absen yang itu kan yang kayak kasih quiz juga kan? Ini nih. Iya, di Google Form Bapak. Iya. Di chatroom ini, Bitly. Oh iya, iya. Saya sudah. Sudah. Saya sudah, terima kasih. Yang mendapat sertifikat adalah yang mereka hadir di sini sampai akhir dari awal dan juga mengisi link absensi yang sudah kami tadi tuliskan di chatroom. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Buat pelatihan. Kita menjadi fasilitator, Pak. Pemberdayaan dan keterampilan. What did you think of Good. Baik, Bapak Ibu, sudah semua kah? Kalau sudah, kami tutup meetingnya ya, Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Noven sudah Ya, terima kasih Ibu Eni, Ibu Prita, saya close ya. Ya, terima kasih Kak Novel. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sama-sama. Caranya itu ya,